Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, sejenak marilah kita mengikuti kajian tafsir Asy-Syafi'i selama kurang lebih 10 menit ke depan. Marilah kita bersama-sama niat thalabul ilmi dan juga niat iktikaf di masjid kita ini, agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada ayat 32 dalam surat Al-Hajj. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Yang maknanya, demikianlah perintah Allah. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Di dalam kitab Imam Asy-Syafi'i diriwayatkan beliau berkata, akal yang sehat mengetahui bahwa setiap sesuatu yang dijadikan sarana taqarrub kepada Allah, jika semakin mahal dan semakin banyak pengorbanan yang dikeluarkan oleh orang yang bertaqarrub, maka pahala yang akan dia dapatkan akan semakin banyak. Ayat yang kita bahas ini masih berkaitan dengan masalah haji dan masalah kurban. Bahwasanya Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, Allah itu di dalam agama Islam memiliki sekian banyak syiar, tanda-tanda agama Allah. Sebut saja haji, kurban, puasa Ramadan, Al-Quran, dan sebagainya. Dan barang siapa orang-orang mau mengagungkan tanda-tanda agama Allah ini, maka orang yang melakukannya itu adalah orang yang melakukan dari orang yang memiliki hati yang bertakwa. Kalau menurut sahabat Ibnu Abbas, makna ayat ini fa inna ta'zimaha min af'ali dawi taqwal qulubi. Sesungguhnya mengagungkan syiar Allah, maka orang yang melakukannya adalah orang yang melakukan yang dia memiliki hati yang takwa. Oleh sebab itu kita hendaknya bisa memuliakan syiar-syiar agama ini. Dan ini bagian daripada perintah. Makanya kalau dalam tafsir Munir, ayat ini diartikan sebagai melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bentuk dari mengagungkan syiar Allah artinya kita melakukan perintah Allah dan menjauhi
larangannya. Oleh sebab itu, kalau orang dalam rangka ibadah kepada Allah, ya dia tidak akan pernah salah. Di dalam ayat yang lain terkait dengan masalah haji, masalah sa'i, salah satu ritual haji atau umroh itu ada namanya sa'i, melakukan jalan kecil antara Safa dan Marwah. Pada masa jahiliyah, di dua bukit ini itu ada berhala-berhala besar. Ada berhala namanya Isafa dan Naila. Kalau dalam beberapa riwayat itu berhala dari laki-laki dan perempuan yang dulu melakukan zina di dalam Ka'bah. Jadi mereka itu di dalam Ka'bah melakukan zina. Akhirnya Allah langsung menghukum kedua orang ini dengan mereka menjadi batu. Kemudian oleh orang-orang Mekah dikeluarkan, ditaruh di luar Ka'bah dan menjadi sebuah peringatan, kamu jangan melakukan maksiat bila berada di dalam Ka'bah. Nanti kamu akan bernasib seperti dua patung ini atau dua berhala ini. Tapi lambat laun, karena itu terus menjadi sebuah pembelajaran, akhirnya malah diagungkan. Dua patung atau dua berhala ini kemudian satu diletakkan di Safa, satu diletakkan di Marwah. Orang yang dia sa'i melakukan jalan ke Safa kemudian ke Marwah, ya dia akan menemui dua berhala ini. Orang-orang yang dari Madinah itu mengagungkan dua berhala ini. Maka ketika Rasulullah memerintahkan haji, yang dalam haji ada namanya Safa dan Marwah, sa'i Safa dan Marwah, orang-orang yang dari Madinah itu enggan. Nabi, dulu kami ketika jahiliyah kami itu mengagungkan dua berhala yang ada di Safa dan di Marwah. Maka kami untuk melakukannya kami nggak mau, karena takut kembali kepada kemusyrikan. Allah akhirnya menurunkan ayat di dalam surat Al-Baqarah, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajja awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah tanda-tanda dari agama Allah. Orang yang dia haji dan dia umroh, maka dia tidak ada dosa untuk tawaf, yakni sa'i mengelilingi Safa dan Marwah. Ditegaskan bahwa Safa dan Marwah itu tanda agama Allah. Cuma dulu pernah kotor karena diletakkan dua berhala, akhirnya dua berhala ini diagungkan. Kemudian salah satu daripada tanda agama Allah ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i, itu adalah kurban. Bentuk mengagungkan syiar Allah dalam hal kurban ini, maka Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan dengan orang memilih kurban yang harganya mahal, bukan yang harganya murah. Makanya kalau di dalam kitab Kifayatul Akhyar, bagaimana hukumnya orang kurban dengan hewan yang jantan atau yang betina, mana yang lebih afdol? Menurut mayoritas ulama itu hewan jantan. Kenapa? Karena rasanya lebih enak. Pandangan daripada mayoritas ulama lebih utama kurban dengan hewan jantan, kambing terutama, karena rasanya enak. Tapi Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan lebih afdol yang betina.
Kalau dalam kitab Kifayatul Akhyar itu dilanjutkan karena harga hewan betina lebih mahal daripada yang jantan. Jadi berdasarkan itulah Imam Asy-Syafi'i itu beliau menyampaikan lebih utama korban hewan betina. Cuma pada masa Imam Asy-Syafi'i hewan betina harganya lebih mahal. Ya kalau sekarang dihitung yang jantan dengan yang betina ya lebih mahal yang jantan. Kalau untuk ukuran katakanlah hewan jantan beli 2, mungkin hewan betina bisa 3 atau 4. Tapi itu kalau secara alasan. Namun kalau secara hukum, untuk orang yang korban baik pakai hewan yang jantan atau yang betina tetap sah. Mana yang lebih afdol? Sebagian ulama mengatakan jantan, mayoritas ulama jantan, tapi menurut Imam Asy-Syafi'i yang betina. Tapi bila dirujuk alasannya itu karena yang betina menurut Imam Asy-Syafi'i itu lebih mahal. Karena Imam Asy-Syafi'i beliau menyampaikan bahwa jika semakin mahal dan semakin banyak pengorbanan yang dikeluarkan oleh orang yang bertakorrub, maka pahala yang akan dia dapatkan akan semakin banyak. Semakin mahal hewan korbannya, maka pahala yang didapatkan akan semakin banyak. Katakanlah saya memilih sapi atau memilih kambing yang harganya sangat mahal dengan sapi atau kambing yang kecil, yang penting sah. Menurut Imam Asy-Syafi'i bahwa yang mahal itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan yang kecil. Karena dengan memilih atau mencari hewan kurban yang mahal bagian daripada mengagungkan syiar-syiar Allah. Maka ketika kita tahu seperti ini, hendaknya kita nanti ketika korban mencari hewan yang lebih mahal. Katakanlah saya punya uang yang cukup untuk membeli hewan yang besar dan bisa membeli hewan yang kecil, maka hendaknya memilih yang besar, karena bagian daripada mengagungkan syiar agama Allah. Dan menurut Imam Asy-Syafi'i itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Tapi seandainya dia korban yang kecil ya tetap sah. Tapi kalau dalam perbandingan pahala, yang satu mengagungkan syiar Allah, maka dia memilih yang besar, memilih yang mahal, pahala yang didapatkannya tentu akan lebih banyak dibandingkan yang kecil. Nah ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Seiring dengan turunnya hujan siang hari ini, semoga kita semuanya juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan ke dunia ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.